Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas anatomi yang kedua. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Revana Putri Azhara dengan NIM 51300251115 dan rekan-rekan saya. Saya Revania Nabila Maharani dengan NIM 513025105. Saya Siti Faradila Umacina dengan NIM 513001114. Baik, di sini saya akan memulai presentasi terlebih dahulu, yaitu mengenai kafum toraks. Baik, kafum toraks di sini merupakan rongga dada yang berfungsi sebagai tempat dan pelindungan organ-organ vital seperti paru-paru, jantung, serta struktur mediastinum. Rongga ini sendiri bersifat kaku namun tetap elastis untuk menunjang proses pernafasan. Nah, pada kafum toraks sendiri terdapat batas-batas, yaitu dari anterior sendiri terletak pada osternum. Lalu yang kedua yaitu dorsal ya pada korpus vertebrae torakal dari 1 sampai 12. Lalu pada bagian lateral terdapat kosta 1 sampai 12. Nah, di sini kosta sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kosta verae atau yang disebut dengan sejati, yaitu mulai dari kosta 1 sampai dengan 7. Lalu untuk yang kedua yaitu Costa Spire atau Costa palsu yang mulai dari Costa 8 sampai dengan Costa 12. Lalu pada batas superior sendiri terletak di apertura thoracis superior. Lalu yang terakhir yaitu batas inferior dari cavum thorax yaitu pada apertura thoracis inferior. Nah, apertura thoracis sendiri tertutup diafragma. Lalu selanjutnya yaitu dinding toraks. Dinding toraks sendiri terdiri dari kerangka toraks dan muskulus toraks. Lalu batas superiornya yaitu masih sama apertura thoracis superior. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama anterior, terletak pada tepi kranial atau superior manubrium sternum. Lalu pada bagian posterior terletak pada vertebra thoracalis 1, lalu pada lateral terletak pada costa 1. Lalu yang selanjutnya yaitu batas inferiornya yaitu apertura thoracalis inferior yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama anterior terletak pada processus sipoideus. Lalu posterior terletak pada vertebra thoracalis 12. Lalu yang selanjutnya yaitu lateral terletak pada costa 7 sampai dengan 12 dan juga arcus costae yang dimana batas-batas ini ditutupi diafragma atau phrenicus. Nah, di sini bagian superior tadi apertura thoracis superior yang dimana di sini ada urutan-urutannya yaitu yang pertama inferior, lalu dilanjutkan oleh apertura thoracis inferior dan di atasnya lagi tertutup diafragma. Nah, kerangka toraks. Kerangka toraks sendiri terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu bagian lateral, ventral, dan dorsal. Nah, pada bagian lateral sendiri terdiri dari 12 pasang koste
Yang pertama yaitu 7 pasang koste Ferae atau sejati. Mulainya dari 1 sampai 7. Lalu untuk koste Spuriae atau palsu sendiri terbagi menjadi 5 pasang, yaitu mulai dari koste 8 sampai dengan 12. Nah, pada koste palsu ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu 3 pasang koste Arcuariae, yaitu mulai dari koste 8 sampai dengan 10. Lalu terdapat juga 2 pasang koste Fluctuantes yang terdiri dari koste 11 dan 12. Lalu kerangka toraks pada bagian ventral atau anterior terletak pada sternum. Lalu selanjutnya yaitu kerangka toraks pada bagian dorsal atau posterior terletak pada corpus vertebra pada thoracalis 1 sampai 12. Di sini ada corpus vertebrae yang sudah disebutkan tadi, yaitu bagian kerangka toraks dorsal. Nah, lalu selanjutnya yaitu dinding toraks. Dinding toraks sendiri tersusun atas kerangka toraks dan otot-otot toraks yang berfungsi untuk menunjang pernafasan serta melindungi organ-organ yang di dalam kavum toraks. Nah, otot-otot dinding toraks dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ekstremitas superior atau ekstrinsik, lalu anterolateral abdomen, dan juga intrinsik toraks. Yang pertama yaitu ekstremitas superior, yang yang terdiri dari beberapa muskulus, yaitu muskulus pectoralis mayor, lalu muskulus pectoralis minor, serratus anterior, dan musculus subclavius. Lalu yang selanjutnya yaitu pada bagian anterolateral abdomen, terdiri dari musculus obliquus abdominis externus dan juga musculus rectus abdominis. Lalu pada bagian intrinsik toraks dipersarafi oleh nervus intercostalis yang terdiri dari musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, musculus intercostalis intimus, musculus transversus thoracis, musculus levator costarum, dan musculus subcostalis. Lalu adapun dinding toraks, yang pertama yaitu musculus intercostal externus. Di sini fungsi dari intercostal externus sendiri adalah untuk inspirasi biasa, yaitu seratnya ventrakranial. Lalu yang kedua yaitu musculus intercostal internus yang berfungsi untuk ekspirasi biasa. Seratnya dorsocaudal. Lalu yang ketiga yaitu musculus intercostal intimus dan juga musculus transversus costalis atau thoracis. Nah, di sini juga eh, dipisahkan vena arteri nervus intercostalis atau jurei neurovaskular, yaitu menjadi 2, yaitu di tepi bawah koste, dan juga terdapat vena arteri nervus interkostal 1 sampai 11 dan vena arteri nervus subkostal 12. Di sini ada contoh eh, fungsi pleura. Fungsi pleura sendiri ini dilakukan tidak di tepi bawah koste, namun di antara koste. Contoh dari Jurei
neurovaskular, yaitu vena arteri nervus interkostal 1 sampai 12 et subcostalis. Lalu selanjutnya yaitu arteri interkostal. Arteri interkostal anterior yaitu dari 1 sampai 6 merupakan cabang arteri mamaria interna yang kemudian menjadi arteri subclavia. Lalu selanjutnya yaitu arteri interkostal posterior pada bagian 1 sampai 2 menjadi cabang arteri interkostal suprema, lalu cabang trunkus costocervical, lalu cabang arteri subclavia. Lalu pada bagian 3 dan 3 sampai dengan 11 arteri subkostal sampai dengan aorta thoracalis. Ini contoh ilustrasinya pada bagian depan yaitu sternum, lalu pada bagian dorsal yaitu corpus vertebrae 1 sampai dengan 12, lalu pada bagian superior apertura superior, pada inferior diafragma, pada lateral pleura mediastinal. Nah, di sini ada arteri vena nervus. Yang pertama yaitu adapun arteri dinding toraks. Arteri dinding toraks terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama arteri intercostalis anterior, yang merupakan cabang arteri thoracica interna dan cabang arteri subclavia. Lalu yang selanjutnya yaitu arteri intercostalis posterior 1 dan 2 merupakan dari arteri intercostalis suprema, cabang truncus costocervicalis, dan juga arteri subclavia. Lalu selanjutnya arteri intercostalis posterior 3 sampai dengan 9 dan arteri subcostalis dari aorta thoracalis. Lalu selanjutnya yaitu adapun vena pada dinding toraks yaitu vena intercostalis 1 sampai dengan 11 dan juga vena subcostalis. Lalu pada nervus dinding toraks terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu nervus intercostalis 1 yang melayani bagian ekstremitas superior. Lalu yang kedua yaitu nervus intercostalis 2 yang melayani pada bagian dinding toraks dan sensorium daerah ulnar. Lalu yang selanjutnya yaitu nervus intercostalis 3 sampai dengan 7 melayani pada bagian toraks. Lalu selanjutnya nervus intercostalis pada bagian 8 sampai dengan 11 melayani toraks dan dinding abdomen. Yang terakhir yaitu nervus intercostalis 12 melayani pada dinding abdomen. Lalu selanjutnya mengenai mediastinum. Mediastinum sendiri merupakan ruang di tengah kavum toraks yang terletak di antara kedua paru-paru dan berisi organ-organ sentral seperti contohnya jantung, pembuluh darah, serta saluran pernafasan dan pencernaan. Nah, di sini batas-batas mediastinum terbagi menjadi 5, yaitu anterior, dorsal, superior, inferior, dan lateral. Pada bagian anterior terletak pada sternum dan cartilago costae. Lalu yang kedua pada bagian dorsal terletak pada corpus vertebrae thoracal 1 sampai dengan 12 dan juga capituli costae.
Lalu pada batas superior terletak pada apertura thoracalis superior, pada bagian inferior terletak pada diafragma, dan pada bagian lateral terletak pada pleura mediastinalis. Mediastinum terbagi menjadi dua bagian, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Nah, mediastinum sendiri dibagi menjadi dua melalui angulus Ludovici dan vertebrae thoracalis 6 sampai dengan 5. Dan yang dimana terbagi menjadi dua, menjadi superior dan inferior. Pada bagian inferior terbagi lagi menjadi tiga, yaitu anterior, kedua mediastinum medial, lalu ketiga mediastinum posterior. Lalu di sini masih sama, mediastinum dibagi menjadi dua oleh angulus dan korpus vertebrae 4 sampai dengan 5. Di sini pada mediastinum inferior tadi dibagi menjadi tiga oleh perikardium, jadi anterior, medius, dan posterior. Nah, pada medius sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yaitu core, perikardium, lalu nervus phrenica, vasa pericardiaco-perenica, lalu pada mediastinum posterior eh, terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu pertama esophagus dan nervus vagus dextra et sinistra, lalu vena azygos dan vena hemiazygos, lalu aorta thoracal, lalu ductus thoracicus, dan juga nervus splagnicus mayor dan minor. Di sini mediastinum superior. Mediastinum superior memiliki beberapa isi, yaitu yang pertama origo musculus sternohyoid dan musculus sternotiroid. Lalu yang selanjutnya yaitu berisikan timus atau sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrous. Lalu selanjutnya yaitu berisi juga beberapa saluran arteri vena dan juga ada ductus. Pada arteri terdapat arcus aorta, aorta ascendens, lalu juga ada arteri brachiocephalica, lalu arteri carotis communis sinistra, dan juga arteri subclavia sinistra. Lalu selanjutnya yaitu vena cava superior, vena brachiocephalica, dan juga muara dari vena azygos. Yang terakhir yaitu adapun ductus thoracicus yang letaknya berada pada dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Lalu adapun beberapa isi dari mediastinum superior selanjutnya yaitu adapun viscera yang memiliki trakea terletak di garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Lalu selanjutnya yaitu esophagus terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri dari trakea. Yang terakhir yaitu nervus. Nervus sendiri terbagi menjadi 4. Di sini adapun nervus dextra et sinistra, lalu plexus cardiacus, nervus recurrens sinistra, dan nervus phrenici dextra et sinistra. Selanjutnya yaitu mengenai mediastinum inferior.
mediastinum inferior sendiri terbagi menjadi eh, dua, yaitu anterior dan medius. Pada bagian anterior berisi jaringan ikat kendor, lalu pembuluh darah kecil, saluran limfe, beberapa limfonodi kecil. Lalu pada bagian medius berisi perikardium dan kor. Lalu adapun pembuluh darah besar, seperti contohnya vena cava superior, truncus pulmonalis, dan bifurcatio trunci pulmonalis, lalu radix pulmonalis dextra et sinistra. Lalu adapun nervus Wernicke terletak pada permukaan lateral perikardium. Lalu selanjutnya yaitu mediastinum inferior pada bagian posterior. Eh, Terbagi menjadi tiga, yaitu saluran, viscera, dan nervi. Pada bagian saluran berisi aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, dan ductus thoracicus. Lalu pada visceranya berisikan esophagus, trakea yang nantinya menjadi bronchus primarius dextra et sinistra. Lalu adapun nervus-nervus di sini terbagi menjadi empat. Adapun nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, nervus planicus mayor, dan nervus planicus minor. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai cavum thorax dan juga mediastinum. Apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Kak Revalina. Baik, silakan. Jadi tadi kan disebutkan bahwa kavum toraks itu punya batas superior dan inferior. Nah, Ya. apakah kedua apertura tersebut sama fungsinya atau punya peran yang berbeda? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Nah, untuk apertura thoracis superior dan apertura thoracis inferior sendiri memiliki fungsi yang berbeda. Nah, pada bagian superior berfungsi sebagai jalur keluar masuk struktur yang menghubungkan kavum toraks dengan regio leher seperti trakea, esofagus, pembuluh darah besar, dan saraf. Sedangkan pada apertura thoracis inferior memiliki fungsi sebagai batas bawah kavum toraks dan juga dia menjadi tempat pemisah antara rongga dada dan rongga abdomen. Jadi secara fungsi keduanya berbeda dari segi jalur komunikasi, yaitu pada superior. Sementara pada inferior sendiri, dia berperan sebagai batas dan penggerak respirasi. Begitu. Apakah masih kurang menjawab atau sudah? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya untuk Silakan, Siti. eh, ini apakah susunan tulang, otot dan ruang di kavum toraks saling mempengaruhi dalam menjaga stabilitas organ di dalamnya. Saya izin menjawab pertanyaannya ya. Jadi ketiga komponen yang disebutkan tadi itu tentu saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Yang dimana nanti kerangka toraks yang tersusun dari sternum,
costae, dan vertebra thoracalis itu nanti berfungsi sebagai rangka utama yang memberikan bentuk pada kafum toraks sekaligus melindungi organ-organ vital yang ada di dalam kerangka toraks tadi. Nah, namun kerangka ini sifatnya kaku sehingga tidak cukup untuk menunjang fungsi pernafasan. Nah, karena itu eh, otot-otot tadi yang ada pada toraks menjadi berfungsi penting pada proses ini. Nah, otot interkostal dan diafragma juga turut memungkinkan kafum toraks untuk mengembang saat inspirasi dan mengecil saat ekspirasi, sehingga volume rongga dada bisa berubah sesuai kebutuhan respirasi. Nah, selain itu juga kan ada pembagian ruang pada kafum toraks sendiri. Itu juga memiliki peran tersendiri. Adanya mediastinum di bagian tengah dan kafum pleura di bagian kanan dan kiri membantu untuk mengatur posisi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Nah, hal tersebut ada alasannya, yaitu agar tetap berada pada tempatnya dan tidak saling menekan. Jadi kesimpulannya ini bahwasanya susunan dari tulang, otot, dan ruang yang ada pada kafum toraks itu tadi eh, tentunya saling melengkapi untuk menjaga bentuk, stabilitas, dan juga menjaga fungsi organ-organ toraks agar berjalan sesuai eh, fungsinya secara keseluruhan. Apakah sudah cukup menjawab, Siti? G, sudah cukup menjawab. Baik, karena sudah ada 2 pertanyaan, maka saya cukupkan presentasi dari saya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Revania. Eh, baik, saya cukupkan untuk presentasi mengenai materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revania untuk materi selanjutnya. Berdoa. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dimana saya akan membahas tentang pleura dan pulmo. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pleura adalah membran serosa tipis yang membungkus pulmo dan melapisi dinding kafum toraks. Nah, pleura ini tersusun dari sel mesotelium yang menghasilkan cairan serosa. Cairan ini sangat penting untuk mengurangi gesekan dan membantu paru mengikuti gerakan dinding toraks selama proses respirasi. Nah, pleura sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pleura parietalis, di mana pleura ini melapisi dinding kafum toraks. Nah, sedangkan untuk pleura visceralis itu yang melekat langsung pada paru-paru atau pulmo. Nah, di antara pleura parietalis dan visceralis itu terdapat kafum pleura yang dimana kafum pleura itu berisi cairan serosa untuk menahan agar tidak terjadi gesekan antara pleura parietalis dan visceralis. Nah, adapun ruangan atau biasa disebut resesus oleh pleura ada 2. Yang pertama adalah resesus costodiafragma, yaitu
terletak antara pleura costalis dan pleura diafragmatica. Nah, resesus ini adalah resesus yang paling dalam dan merupakan lokasi yang paling sering menjadi tempat penumpukan cairan pada kondisi efusi pleura. Nah, yang kedua ada resesus costomediastinalis, yaitu resesus yang berada di antara pleura costalis dan pleura mediastinalis. Nah, resesus ini lebih jelas terlihat di sisi kiri karena adanya jantung yang menekan paru. Nah, ini adalah pleura yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ada pleura parietal, di mana pleura parietal itu terbagi menjadi 4, yaitu pleura cupula atau cervicalis, yang kedua pleura costalis, yang ketiga pleura diafragma, yang keempat pleura mediastinum. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada pleura visceralis. Nah, pleura visceralis ini di antara pleura parietal dan pleura visceral. Nah, untuk bagian pleura parietalis sendiri yang sudah saya sebutkan tadi ada mediastinalis, di mana mediastinalis ini melapisi sisi lateral mediastinum pada bagian hilus pulmonis. Pleura ini berlanjut menjadi pleura visceralis, pleura costalis. Nah, untuk yang kedua ada diafragmatika. Nah, diafragmatika sendiri adalah pleura yang melapisi permukaan atas diafragma, karena diafragma merupakan otot utama respirasi. Nah, pergerakan pleura ini sangat berpengaruh terhadap perubahan volume paru-paru. Yang ketiga ada costalis, yaitu pleura yang melapisi permukaan dalam tulang iga dan otot interkostal. Nah, bagian ini paling luas dan berperan besar dalam pergerakan paru saat inspirasi dan ekspirasi. Lalu yang terakhir dari pleura parietalis ada pleura cupula. Pleura cupula sendiri adalah pleura yang menutupi apeks paru dan menonjol ke atas apertura thoracis superior. Nah, pleura ini diperkuat oleh membrana suprapleuralis dan penting secara klinis karena dekat dengan struktur leher. Nah, untuk pleura visceralis sendiri itu berada di permukaan luar pulmo, dilapisi mesotelium, dan terdapat sabut kolagen elastis. Ini untuk diafragmatika pleura, pleura diafragma. Ini untuk resesus costodiafragmatica yang saya sebutkan itu tadi. Ini untuk visceral pleura. Ini untuk costal pleura, cervical pleura, dan mediastinal pleura. Nah, gangguan pada pleura meliputi efusi pleura, yaitu penumpukan cairan berlebih di kavum pleura yang menyebabkan sesak nafas. Nah, yang kedua ada pneumotoraks, yaitu di mana masuknya udara ke kavum pleura yang dapat menyebabkan kolaps paru. Nah, pertemuan pleura parietalis dan visceralis ini terjadi di daerah hilus pulmonis,
Di daerah ini terdapat struktur yang keluar masuk paru, seperti bronkus, arteri, dan vena pulmonalis, pembuluh limfe, serta plexus saraf. Pada posisi struktur hilum dextra terdapat arteri pulmo yang terletak di ventral bronchus dan vena pulmo yang terletak di cauda. Nah, pada hilum sinistra ada arteri pulmo yang terletak di cranial bronchus dan vena pulmo yang terletak di ventral dan cauda. Lalu selanjutnya pulmo atau paru, di mana pulmo sendiri ada dua pulmo. Yang pertama dextra. Nah, dextra itu terbagi menjadi tiga lagi, di mana lobus superior, lobus medius, lobus inferior, dan untuk sinistra, pulmo sinistra terbagi menjadi dua, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Perlu diketahui terlebih dahulu untuk pulmodextra itu terdiri dari 10 segmen bronkopulmonal yang terbagi menjadi masing-masing lobus. Nah, setiap segmen memiliki bronkus dan suplai vaskular sendiri. Nah, bisa dilihat di sini untuk lobus superior. Ini untuk segmen pulmodextra ada lobus superior, di mana lobus superior itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu segmen anterior, segmen posterior, segmen apicalis. Ini. Untuk segmen apikal itu yang berwarna merah, untuk segmen anterior itu yang berwarna biru ini, untuk yang posterior itu yang berwarna hijau. Yang kedua, pulmodextra itu ada lobus medius, di mana lobus medius itu terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama medial dan lateral. Ini. Yang ketiga ada lobus inferior, di mana lobus inferior itu terbagi menjadi dua. Yang pertama segmen apikal atau superior, yang kedua segmen basal. Nah, segmen basal ini terbagi menjadi 4 lagi, yaitu anterior, medial, lateral, dan posterior. Selanjutnya untuk pulmo sinistra. Pulmo sinistra ini terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Di lobus superior sendiri itu terbagi menjadi 4 segmen, yaitu segmen apicoposterior, segmen anterior, segmen lingula superior, segmen lingula inferior. Untuk lobus inferior sendiri terbagi menjadi dua, yaitu segmen apikal dan segmen basal. Nah, untuk segmen basalnya sendiri ini terbagi menjadi tiga, anteromedial, lateral, dan juga posterior. Lalu selanjutnya ada trakea. Trakea sendiri itu terdiri atas pars cartilaginous di bagian anterior dan pars membranacea di bagian posterior. Pada vertebra torakal 4 hingga 5, trakea bercabang menjadi bronkus primarius dextra dan sinistra.
Trakea memiliki dua bagian. Yang pertama, pars membranasnya yang sudah saya sebutkan itu tadi. Ini. Dan pars cartilages. Pada vertebra torakal 4 hingga 5 trakea itu bercabang menjadi bronkus primarius dextra et sinistra. Nah, untuk tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurcatio trakea itu biasanya dinamakan carina trakea di sini. Lalu yang selanjutnya ada arbor bronchial. Nah, di bronkus primarius dextra itu terbagi menjadi 3 bronkus lobaris superior, yang dimana ada segmen apicalis, segmen posterior, segmen anterior. Ini lobaris superior. Ini untuk medius, di mana ada segmen lateral dan segmen medial. Yang ketiga ada bronkus lobaris inferior, di mana ada terbagi menjadi 5 segmen. Yang pertama segmen apicalis atau superior. Yang kedua segmen basalis medial. Yang ketiga basalis anterior. Yang keempat basalis lateral. Dan yang kelima basalis posterior. Untuk bronkus primarius sinistra sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama bronkus lobaris superior, di mana terdapat ramus ascendens dan segmen apico posterior dan segmen anterior. Untuk ramus descendens sendiri terbagi menjadi 2 lagi, yaitu segmen lingualis superior dan segmen lingualis inferior. Yang kedua ada bronkus lobaris inferior. Dibagi menjadi 4, yaitu segmen apicalis, segmen basalis anteromedial, segmen basalis lateral, dan segmen basalis posterior. Ini untuk urutan dari laring. Jadi laring, trakea, bronkus primarius, bronkus lobaris, bronkus segmentalis, bronchiolus, bronchiolus terminalis, dan yang terakhir bronchiolus respiratorius dan alveoli. Untuk sirkulasi darahnya, jadi terdapat dua jenis sirkulasi. Yang pertama adalah sirkulasi fungsional. Biasanya disebut dengan vasa publica, itu tempat untuk pertukaran O2 dan CO2. Nah, dilakukan di vasa pulmonalis. Arteri dan vena pulmonalis. Untuk yang kedua ada sirkulasi nutritif. Biasanya disebut fasa privat untuk nutrisi, dilakukan fasa bronchialis pada arteri bronchialis dextra ex sinistra. Sisanya dari arteri pulmonalis. Di sini ada aliran limfatik paru.
ada terbagi menjadi dua, ada profundus dan juga ada superficial. Nah, profundus sendiri itu dari jaringan alveolar, lalu ke linguinal pulmonal, broncopulmonal, tracheobronchial, bronkomediastinal. Nah, untuk yang superficial yaitu dari pleura visceral dan jaringan alveol dekat pleura. Lalu ke linguinal tracheobronchialis, linguinal bronchomediastinalis. Lalu inervasi pulmo atau paru sendiri ada simpatis dan parasimpatis. Nah, yang simpatis sendiri itu dari truncus simpaticus ganglion thoracalis 1 hingga 4. Nah, fungsinya untuk melepas adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin, bronkodilatasi atau melebarkan bronkus. Nah, untuk yang parasimpatis sendiri dari nervus vagus, dextra atau sinistra, untuk melepaskan asetilcholine, lalu bronkokonstriksi dan meningkatkan sekresi cairan bronkus. Baik, apakah dari sini ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya. Baik, Kenapa benda asing lebih sering masuk ke paru kanan? Itu kenapa ya kira-kira? oh, jadi benda asing itu lebih sering masuk ke paru kanan karena perbedaan anatomi bronkus utama kanan dan kiri. Jadi bronkus utama kanan itu memiliki arah yang lebih vertikal, diameter yang lebih besar, dan panjang yang lebih pendek dibandingkan yang kiri. Akibatnya benda asing itu yang terhirup dari trakea akan mengikuti jalur yang paling lurus dan mudah, yaitu menuju bronkus kanan. Selain itu, pada posisi tubuh tegak, pengaruh gravitasi semakin mempermudah benda asing jatuh ke paru kanan. Jadi itu yang mungkin menyebabkan benda asing itu lebih sering ditemukan pada paru bagian kanan. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Reva. Ya, boleh. Pertanyaan saya itu pleura bagian mana yang menyebabkan nyeri dan apa alasannya terjadi nyeri tersebut pada pleura? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, pleura yang menyebabkan nyeri adalah pleura parietal. Nah, hal ini itu disebabkan oleh perbedaan persarafan antara kedua lapisan pleura visceral dan juga parietal. Nah, pleura visceral itu dipersarafi oleh saraf somatik, yaitu nervus intercostalis pada bagian kostal dan nervus perennicus pada bagian diafragmatika dan mediastinalis. Nah, karena dipersarafi saraf somatik, pleura parietalis sangat peka terhadap rangsangan nyeri, tekanan, dan peregangan.
Sebaliknya, pleura visceralis hanya dipersarafi oleh saraf otonom yang mengikuti sistem saraf paru. Saraf ini tidak membawa sensasi nyeri secara sadar, sehingga iritasi atau peradangan pada pleura visceralis tidak menimbulkan nyeri secara langsung. Nah, secara klinis hal ini menjelaskan mengapa pasien dengan peradangan pleural sering mengeluh nyeri dada tajam yang bertambah saat bernapas, yaitu ketika pleura parietalis ikut bergerak. Selain itu, iritasi pada pleura diafragmatika dapat menimbulkan nyeri rujukan ke bahu karena dipersarafi oleh nervus perenicus yang berasal dari segmen saraf C3 hingga C5. Apakah eh, bisa menjawab pertanyaannya? Jawab Rafa. Baik, karena saya sudah menjawab dua pertanyaan, setelah ini materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya cukupkan presentasi dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi. Di sini kardio, dan di mana kardio itu singkatan dari kardiovaskular. Itu istilah yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Eh, dalam sehari-hari untuk mahasiswa, kardio biasanya dipakai buat nyebut olahraga yang bikin jantung kerja lebih cepat dan teratur. Jadi kardio itu apa sih? Jadi kardio adalah aktivitas yang melibatkan kerja jantung, paru-paru, dan pembuluh darah secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Contohnya itu seperti jogging, jalan cepat, bersepeda, lompat lari, renang, dan zumba. Next, baik selanjutnya perikardium. Perikardium itu adalah kantong yang membungkus jantung atau berfungsi untuk melindungi jantung, mempertahankan posisi, dan mengurangi gesekan saat jantung berdenyut. Untuk perikardiumnya sendiri ada dua, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Untuk fibrosum ada 5, eh, yaitu anterior ke sternum, posterior ke vertebra, caudal ke diafragma, kranial ke lamina adventasa besar, kelima lateral pleura parietal. Antaranya tuh ada nervus peronicus dan vasa precardiocapnica. Untuk perikardium serosum eh, terdiri dari dua lap- eh, terdiri dari dua lapisan, yaitu parietalis, visceral atau perikardium. Untuk parietal sendiri ada dua, eh, yaitu nempel pada fibrosum, kedua sakus perikard dengan fibrosum. Yang kedua ialah visceral epicardium. Ada tiga, yaitu nempel ke miokard. Di antara epi dan peri disebut kavum perikard, isi cairan serostipis. Dan jika berlebih temponat atau difusi. Next. Ini gambaran. Next.
Baik, masuk ke jantung. Jantung ini adalah organ berotot ya di mediastinum medius yang berfungsi sebagai pompa sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Next. Ini tampak bagian luar jantung. eh, Terdapat 7. Ada fasies anterior atau sternalis, kedua fasies posterior atau vertebra, ketiga fasies inferior atau diaphragmatica, keempat apex cordis sampai ke bagian ventrikel. Kelima, basis cordis. Enam, margo acutus atau marginal dextra. Ketujuh, margo obtusus atau marginal sinistra. Next. Fasies anterior atau sternalis lebih dominan ke ventricle D, ventricle apex antara ven ke sulcus interventricular anterior atau dilewati, interventricularis anterior atau descendens anterior, arteri coronaria, ada juga vena cordis magna, auricula, tampak aorta ascendens truncus pulmonalis. Nah, di antara ventrikel kanan ini terdapat sulcus interventricularis anterior yang dilewati oleh ramus intraventricularis anterior atau cabang arteri coronaria sinistra. Next. Lanjut, fasies inferior yaitu diafragmatika. Ini menghadap ke diafragma, dibentuk oleh ventricle dextra dan sinistra. Terdapat terdapat sulcus interventricularis posterior yang berisi ramus interventricularis posterior dan vena cordis media. Lanjut. Basis cordis atau tempat fasa besar yaitu aorta ascendens atau dari ventrikal, truncus pulmonalis dari ventrikal dextra menuju ke arteri pulmonalis. Yaitu ada juga margo acutus atau marginal dextra, di mana pertemuan antara fasies anterior dan inferior dilewati dari marginal arteri coronaria dan cordis parva. Ada juga margo obtusus atau marginal sinistra, isinya yaitu marginal arteri coronaria, vena cordis, posterior ventricle. Next. Yang ketujuh ada sulcus coronaris, yaitu sulcus atrioventricular, yang dimana antara atrium dan ventricle. Isinya ada 5. Yang pertama ada arteri coronaria antara aurifula dan ventricle ke arteriosi. Kedua ada ramus transversus arteri coronaria, ketiga vena cordis parva, keempat ramus circumflexa arteri coronaria di
atau di bawah auricula. Yang kelima, sinus coronarius. Ada 5 vena yang bermuara dari vena cava cordis, yaitu vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena cordis posterior, vena cordis obliqua. Dan langsung ke atrium. Next. Dinding jantung. Yang pastinya dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada epikardium, eh, lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dalam dan organ dalam jantung. Kedua, miokardium atau bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh tubuh atrium dan ventrikel. Gunanya apa? Gunanya adalah kontraksi jantung. Terakhir ada endokardium atau lapisan tipis. Endotel merupakan lapisan terdalam dari kedua yang tadi. Next. Eh, ruang jantung. Ruang jantung ini terdapat ada 4 ventrikel dan 2 atrium. Ada atrium dextra dan sinistra, ada ventrikel dextra dan sinistra. Next. Atrium dextra sendiri ada 2, terbagi 2, itu sinus venarum dibagi juga menjadi 4, hal halus, muara vena ke vena, fossa ovalis dan limbus ke ostium dextra, kedua aurikular, ada kasar, pectinati, dan crista terminalis. Next. Untuk ventricle dextranya ada 2, ventricle proper dibagi juga 4, yaitu kasar, trabecula carnae, Rydge, Bridge, eh, musculus papillaris, moderator band atau trabecula septomarginalis, papillaris dan chordea tendinea. Kedua, infundibulum atau conus arteriosus. Ada juga halus, batas crista supraventricularis, dan bermuara ke truncus pulmonalis. Next. Ini tampak. Eh, lanjut ke ventricle sinistra. Dibagi juga menjadi 2, yaitu ventricle proper dan vestibulum aorta. Untuk ventricle proper sendiri ada kasar, papillaris, trabeculum carnae, miokard 3 sampai 5 kali tebal dari ven ya. Kedua ada vestibulum aorta yang dimana halus uh, bermuara ke aorta ascendens. Next, katup jantung, mitral bikuspidal kiri, trikuspidal kanan, aortic semilunar, dan pulmonary semilunar. Arah katupnya searah, yaitu stenosis ke membuka tak sempurna. Kalau insufisiensi tutup tapi tak sempurna. Next. Ada juga valvula seminaris aorticus dibagi jadi
tiga dan ada strukturnya juga, yaitu posterior, dextra, sinistra. Untuk strukturnya lunula, nodulus, sinus, aorticus dengan ostium, arteri koronaria dextra. Next. Kerangka jantung ada tiga: annulus fibrosus, trigonum fibrosus, septum interventriculus pars membranea. Fungsinya tempat melekat dan menstabilkan katup. Dan juga tempat melekatnya miokardium dan juga sebagai tempat isolasi listrik jantung ya. Next. Ada juga suara jantung. Ada dua suara jantung, yaitu penutupan katup saat sistol dibagi dua, yaitu katup mitral, katup triskupidal. Dan suara dua yaitu penutupan katup semilunar saat distol, saat diastol. Ada dua, yaitu katup aorta dan katup pulmonal. Next. Ada juga persyarafan jantung. Ada dua saraf jantung, yaitu saraf ekstrinsik, yang dimana simpatis ke truncus simpaticus, pars cervical, dan pars thoracal. Kedua ada parasimpatis ke nervus vagus. Saraf kedua yaitu saraf intrinsik. Next. Inovasi jantung. Jadi saraf ekstensif dibagi jadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Simpatis tersendiri berasal dari truncus simpaticus, pars cervical, dan pars thoracal. Itu ganglion cervicalis superior, medius et stellatum, serta ganglion thoracalis. Melepas dari neurotransmitter, adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 atau jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Untuk parasimpatis sendiri berasal dari nervus vagus, yaitu nervus cranialis, itu untuk melepaskan neurotransmitter acetylcholine sebagai reseptor muskarinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Next. Inovasi jantung. Ada saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung, yaitu sinoatrial node atau ke pacemaker primer. Kontraksinya sampai 60 sampai 100 kali. Ada internodal pathway atrioventricular sampai ke pacemaker sekunder, kontraksinya sekitar 40 sampai 60 kali. Next. Vaskularisasi jantung ada dua, nutritif dan fungsional. Untuk nutritifnya, arteri koronaria dextra bercabang dari aorta ascender. Untuk fungsionalnya vasa-vasa besar. Next. Ada aliran arteri, ada dua. Yang pertama nutritif, arteri koronaria dextra et sinistra. Ada dua cabang, yaitu bercabang dari arteri koronaria dextra, yaitu ramus
Note conus arteriosus marginal, transversal, interventricularis posterior, dan cabang arteri coronaria sinistra dari ramus circumflexa interventriculus anterior. Untuk fungsionalnya dari aorta dan truncus pulmonalis. Untuk vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronaris adalah ada 5 ya. Ada vena cordis magna, media, parva, posterior, obliqua marsali. Next. Sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa ditutup dengan teman saya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman saya. Saya izin bertanya, Siti. Oke. Nah, kan dijelaskan kalau jantung itu kan punya 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, kenapa kalau ventrikel kiri itu dindingnya lebih tebal dibandingkan dengan ruangan jantung yang lain? Makasih. Wah, jadi ventrikel kiri itu dia mempunyai dinding yang paling tebal karena kerjaannya paling berat dibanding ruang jantung yang lainnya. Untuk ventrikel kiri ini bertugas untuk memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh lewat aorta. Eh, Jaraknya jauh dan harus melawan tekanan pembuluh darah yang besar. Jadi butuh tekanan yang tinggi supaya bisa menghasilkan tekanan besar. Seperti otot di jantung ventral kiri harus lebih tebal dan kuat. Eh, jadi dia akan semakin berat berat kerja sesuatu otot, semakin tebal juga ototnya. Ini sama kayak contohnya seperti kaki-kaki atlet gitu ya, yang lebih besar karena sering dipakai olahraga. Jadi wajar aja kalau ventral kiri dindingnya lebih mungkin paling tebal dari ventrikel yang lainnya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin dari teman yang lain ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, Kak Iya, Siti. iya, Reva. Baik, apa yang terjadi kepada sistem kardiovaskular jika seseorang itu jarang melakukan olahraga kardio? Terima kasih. Oh, oke. Jika seseorang jarang melakukan olahraga kardio, berarti sistem kardiovaskularnya itu akan mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Jadi otot jantung menjadi kurang terlatih karena jarang dipacu untuk bekerja lebih kuat, sehingga kemampuan jantung dalam memompa darah menjadi kurang optimal. Akibatnya jantung harus berdetak lebih cepat meskipun hanya untuk memenuhi kebutuhan aktivitas ringan sehari-hari, seperti berjalan atau naik tangga. Selain itu, daya tahan daya tahan jantung dan paru-paru juga akan menurun dan tubuh menjadi lebih mudah lelah dan cepat mengalami sesak napas juga.
Eh, Mengapa? Karena suplai oksigen ke jaringan tidak efisien pada orang yang rutin berolahraga kardio. Dan juga sirkulasi darah yang kurang lancar juga dapat membuat tubuh terasa lemas, kurang bertenaga, dan tidak segar saat beraktivitas. Untuk jangka panjangnya juga, kurangnya aktivitas kardio juga memengaruhi kondisi pembuluh darah, eh, yang dimana pembuluh darah menjadi kurang elastis dan lebih kaku, sehingga meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi. Nah, jika ada kondisi seperti itu, jangan dibiarkan terus-menerus. Dan lagi pula itu juga dapat memicu penyakit jantung koroner dan stroke. Jadi sebaiknya kita rajin-rajin berolahraga, nggih. Baik, apakah sudah cukup menjawab, Reva? Baik, sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup presentasi pada hari ini. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan hasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.